Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Diana Valencia. Kita langsung ke informasi pertama, kita masuk ke segmen reportase Merah Putih. Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia memantau dan memastikan pemberian bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat pemerintah melalui layanan PT Pos Indonesia. Apalagi di tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 35 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Informasi lainnya, pada Senin siang, Presiden Prabowo Subianto meninjau kedatangan pesawat Airbus A400M di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dua pesawat bermuatan 30 ton ini telah dibeli saat Dubai Air Show 2021 saat Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, pasca panitia khusus tata ruang aset dan juga perizinan DPRD Provinsi Bali menghentikan sementara proyek pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali, pemerintah Kabupaten Klungkung mengadakan pertemuan dengan investor. Pertemuan ini mendiskusikan dokumen dan juga persyaratan tambahan apa saja yang masih dibutuhkan agar proyek tersebut tetap bisa berjalan. Kita pun sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Inyoman Wiryadinata yang saat ini berada di Sanur, Bali. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali lagi dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Sejumlah tokoh nasional hadir melayat mendiang Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-13 yang meninggal pada Ahad pagi 2 November 2025. Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo dan juga putranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi tamu penting pertama yang melayat di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hujan es disertai angin kencang menerjang 3 kecamatan di Jombang, Jawa Timur. Puluhan rumah rusak dan sejumlah pohon tumbang menimpa rumah dan jalan raya hingga membuat akses jalan tertutup. Sementara itu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, angin puting beliung menerjang permukiman warga hingga membuat 20 rumah rusak. Sementara itu 4 orang tewas akibat mikrobus terguling di Tanjakan Cae, jalur Wado Malangbong, Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya 16 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu Bupati Sumedang berjanji akan meningkatkan fasilitas keamanan di sekitar lokasi. Aksi pengemudi ojol di Jakarta Timur yang berhasil menggagalkan dugaan pencurian sepeda motor viral di media sosial. Atas keberaniannya ini, pengemudi ojol diapresiasi Kapolres Metro Jakarta Timur dengan tiket umroh gratis untuk kedua orang tuanya. Dan masih seputar aksi curanmor, sepasang suami istri di Magetan, Jawa Timur ditangkap polisi setelah mencuri sepeda motor milik orang tuanya sendiri. Pencurian ini sudah dilakukan 2 kali hingga sang ibu melaporkan anak dan menantunya ke polisi. Beralih ke informasi lainnya, banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang Desa Jogosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Aliran lahar yang deras memutus jalan sepanjang 6 meter dan mengganggu aktivitas warga. Sejumlah warga pun terpaksa menyeberangi aliran lahar untuk beraktivitas pada Senin pagi. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dalam ajang CNN Indonesia Awards, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meraih penghargaan Outstanding Human Capital Development and Inclusive Education. Penghargaan tersebut berhasil diraih Kemendikdasmen atas keberhasilan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam 1 tahun terakhir. Sementara itu, upaya stabilisasi harga pangan jelang Natal dan juga Tahun Baru, pemerintah Provinsi Jawa Timur gencar menggelar pasar murah di berbagai daerah. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga murah, jauh di bawah harga pasaran. Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Lamongan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Lonjakan dipicu akibat cuaca ekstrim yang tengah melanda saat ini. Budidaya melon hidroponik menjadi daya tarik bagi warga Banyumas, Jawa Tengah. Tak hanya menghasilkan buah yang berkualitas, kebun ini juga dibuka untuk wisata edukasi petik melon. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat siang, sampai jumpa.